Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Solihah, kelas PAIE nomor NIM 223810121216. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitu etika dan jenis public speaking. Yaitu jenis public speaking di sini berdasarkan tujuannya di sini ada 5. Di mana yang pertama ini informatif, yaitu informatif di sini yaitu menyampaikan informasi faktual dan objektif. Terus yang kedua persuasif. Persuasif di sini yaitu mempengaruhi keyakinan atau tindakan audiennya. Terus yang ketiga hiburan, yaitu memberikan kesenangan dan juga relaksi pada audien. Terus yang keempat argumentatif, yaitu juga meyakinkan audiens dengan alasan dan bukti. Terus yang terakhir demonstratif, yaitu menunjukkan cara ia melakukan sesuatu di depan umum atau di depan audiens. Adapun jenis public speaking berdasarkan format di sini ada 5. Yang pertama pidato, di mana pidato di sini yaitu presentasi formal yang dilakukan di depan umum. Terus yang kedua presentasi. Nah, presentasi di sini ini biasanya dilakukan kayak di perkuliahan, di kelas, yaitu menyampaikan informasi dengan visual. Terus yang ketiga ceramah, yaitu memberikan pengetahuan atau nasihat. Nah, ini biasanya dilakukan di acara-acara itu bisa. Terus yang keempat debat, yaitu diskusi formal dengan pandangan berbeda. Ini bisa kayak seperti di acara lomba gitu. Debat ini lebih dari 1 orang. Terus yang terakhir interview, yaitu sesi tanya jawab dengan seseorang. Adapun etika dalam public speaking berprinsip dasar ada 3, di mana yang pertama ini ada kejujuran, di mana seorang public speaking di sini harus menyampaikan informasi yang akurat, tidak boleh hoax. Terus yang kedua keadilan, yaitu mempertahankan semua audien dengan akurat, dengan hormat. Jadi tidak saling memilih audien, harus menghormati semua para audien. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu mempertimbangkan dampak ucapan. Jadi dampak ucapan dari public speaking ini harus dipertimbangkan agar tidak kemana-mana. Terus adapun etika dalam public speaking menghindari plagiarisme, yaitu ada 3. Yang pertama definisi, di mana menggunakan karya orang lain tanpa kredit. Terus yang kedua cara menghindari, yaitu dengan mencantumkan sumbernya, parafrase, dan juga dengan benar. Terus yang terakhir konsekuensi, yaitu sanksi akademis, kerugian reputasi. Adapun etika dalam public speaking ini dalam menghormati audien. Di sini ada 4. Yang pertama di sini yaitu bahasa tubuh, di mana kontak mata yang baik dan senyum. Jadi dalam berpublic speaking ini harus tersenyum, melihat pandangan pada audien. Terus yang kedua bahasa sopan, yaitu hindari jargon, menggunakan bahasa yang mudah. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan, baik dan juga benar. Terus yang ketiga hargai pendapat, yaitu dengan mendengarkan pertanyaan dengan sabar. Jadi seorang public speaking di sini harus sabar dalam menghadapi audien yang ada dari salah satu audiennya ini ada yang ingin bertanya. Terus yang terakhir kelola waktu, sampaikan materi sesuai alokasi. Nah, ini juga penting karena kan kalau ada acara itu juga pasti ada alokasi waktu. Seorang public speaking kayak diundang menjadi host gitu. Etika dalam public speaking, tanggung jawab sosial, di mana yang pertama ini tujuan positif. Tujuan positif dari public speaking itu apa? Terus yang kedua menghindari hoax. Jadi kalau ada hoax itu tidak boleh disebarkan kepada audien, itu harus benar-benar jelas dan tidak hoax. Terus yang terakhir dialog inklusif. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.